itu dia cari apa? Dia mengejar sesuatu. Kenapa kamu tiba-tiba lari? Ada apa? Coba apa yang kamu dapatkan? Sudah lama itu. Apa ini? Dulu sempat ada Kamu yang tangkap ingin. ini dulu. Aku yang menangkap menghalanginya. Memula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat Kamu Channel dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini, alhamdulillah. Kali ini saya akan coba membantu salah satu saudara kita yang membutuhkan pertolongan, tentunya membutuhkan jawaban ya. Kita coba cari tahu nanti ada hal apa yang mengganggu salah satu saudara kita itu, karena katanya sering sakit-sakitan dan banyak yang dialami ya. Nah, kita coba cari tahu sebetulnya apakah ada gangguan gaib atau memang penyakit bukan gaib gitu. Apakah penyakit gaib atau bukan penyakit gaib, nanti kita coba cari tahu ya. Kita cari tahunya bagaimana, dengan cara mencari hodam yang selalu bersamanya, atau mencari hodam yang terdekat dengan dia. Terdekat itu dalam arti begini, setiap manusia biasanya ada yang mengikuti ya dari bangsa hodam tersebut, atau biasa disebut jin korin juga ya. Kita coba cari tahu apakah ada sesuatu dalam dirinya. Nah, itu bisa kita coba tes dari mereka atau dari situ ya. Mudah-mudahan nanti menemukan jawaban dan saudara kita bisa cepat sembuh juga. Kita doakan bersama-sama bisa diangkat penyakitnya oleh Allah dan dihilangkan penyakitnya, dilancarkan rezekinya tentunya dalam usahanya ya. Amin. Dan kali ini saya dibantu oleh salah satu saudara kita dari Kalimantan. Mudah-mudahan bisa segera kita temukan jawabannya. Langsung aja ya. Bang, siap. Kita cari tahu dari sana. Jadi kamu ini siapa? Kenapa pas kita panggil kamu masuk? Berarti kamu ada di sekitar badan itu. Ya, aku Kento Aji. Lagi apa kamu di situ, di badan itu? Aku tidak berada di badannya. Di mana? Tapi aku di luar. Ya, lagi apa kamu mengikuti dia? Apa yang kamu tuju? Sejak dahulu, sejak dia lahir, aku selalu mengikutinya. Karena aku merasa tertarik dengannya. Tertarik apa? Karena apa? Karena setiap golongan-golongan sepertiku masing-masing bisa memilih siapa yang akan dia ikuti. Siapa yang akan dia ikuti? Memilih. Ya. Memilih untuk apa? Memang ada apa? Memilih. Iya, ada apa? Agar bisa meniru. Meniru. Ya. Apa yang harus ditiru?
tentu saja kehidupannya. Dalam kehidupannya. setiap gerak-gerik kehidupannya, perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya. Ya, Ditiru untuk apa tujuannya meniru perjalanan hidup? agar bisa dijadikan Iya, untuk contoh. untuk contoh. Ya, Contoh dalam apa? kehidupanku untuk menyesuaikan bangsa Ya. manusia dan Hmm, bangsa-bangsaku. menyesuaikan. Ya, Jadi ada yang mau ditanyakan oleh saya itu adalah tentang si abang ini sering sakit-sakitan. Apakah ada yang mengirim atau kamu sendiri yang menyakitinya? tidak. Kamu nggak menyakitinya berarti Tidak. nggak? Kenapa Bahkan nggak berani? untuk menyentuhnya, Iya. aku tidak berani. Nah, yang saya mau tanya, apakah dia ada yang mengirim santet atau ilmu hitam untuk menyakitinya? Itu yang ingin saya cari tahu. Dari awal hidupnya Iya. sampai sekarang ini Oh, tidak ada. tidak ada. Ya, terkecuali Apa? tuh? itu sakit disebabkan oleh daya tahan tubuhnya. Oh, daya tahan tubuhnya sendiri. Karena setiap kehidupan Iya. tentu saja ada titik lemah Ada titik dalam lemah. jiwanya, termasuk diriku juga. Oh, begitu. Jadi di dalam dirinya memang titik lemahnya itu sering tidak terkendali. begitu? Ya. Oh, iya, iya. Berarti artinya dia sakit lahiriah atau sakit badannya atau Ya. sakit jasadnya ya, Sakit dirinya yang jelas sendiri. dari tubuhnya sendiri. Iya, Bukan tubuh. karena disebabkan oleh makhluk, apalagi makhluk-makhluk sepertiku. Iya. Nah, itulah alasannya kenapa saya memanggil kamu ke sini. Jadi saya ingin cari tahu. Soalnya dia sakit-sakitan sudah beberapa lama, berobat pun sudah ke sana kemari, tapi tidak ada hasil gitu. Jadi nggak ada hasil yang dia dapatkan. Yang aku perhatikan, karena dia sibuk dengan urusannya, Dia sih. tidak memperdulikan dengan dirinya. Oh ya, ya. Dengan Terlalu kesakitannya. berat memikirkan kehidupannya, tetapi dirinya sendiri tidak dipikirkan, Iya. selalu dikesampingkan. Oh gitu. Itu yang aku perhatikan. Iya, iya. Jadi dia terlalu sibuk bekerja mungkin ya. Ya, Terlalu sibuk bekerja. Jadi nggak ada dari saingan kerja, saingan usaha gitu. setauku, aku selalu memperhatikannya. Tidak ada hal-hal seperti itu. Sepertinya menjauh darinya. Oh begitu. Jadi memang santet sihir itu nggak ada di wilayah badan dia tuh. Tidak ada. Adapun waktu itu ada yang merasa terganggu, Iya. tetapi tidak berefek apa-apa karena dia memiliki sendiri. Selain diriku, Iya. ada juga yang sering membantunya. Iya. Kebetulan dia sempat kesini dulu, sempat kesini dan belajar sedikit untuk menjaga diri. Itu. Berarti saat-saat ini nggak ada yang Tidak ada. mengganggu dia. Yang aku ketahui tidak ada. Tidak ada ya. Berarti memang murni penyakit lahiriah. Jadi dia sering mengalami hal-hal aneh juga. Itu karena apa ya dia mengalami hal-hal aneh itu? Hal-hal aneh itu disebabkan selain diriku ada juga yang sering membantunya. Mungkin Jadi- itu. Mau kemana? Nyari apa? Udah di sini ngobrol dulu sama saya. Ngobrol dulu sama saya di sini, ngobrol dulu. Saya ingin tahu banyak tentang badan dia. Saya ingin tahu banyak. Apalagi yang ingin kamu ketahui. Iya, jadi penyakitnya bukan karena sesuatu. Nah, kenapa dia suka mengalami hal-hal aneh? Dari apa itu? Hal-hal aneh mungkin saja yang aku ketahui sudah aku katakan tadi. Selain diriku ada juga yang sering membantunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mungkin ini? dia. Ini siapa? Lagi ya. Baiklah, Aku sudah lama ingin menyampaikan ini. Siapa ini? ini yang sering membantunya. Oh, jadi ini sering membantu. Ya, aku Oh, pun baru mengetahuinya baru-baru ini. Dia datang, tetapi dia baik. Yang aku perhatikan, dia Iya. selalu membantunya. Itu yang aku sebutkan tadi. iya. Oh, dia sering Adapun bantu. waktu itu ada yang berniat tidak baik, tetapi dia bisa menghalaunya.
karena diriku Iya. tidak berwenang atau bukan urusanku. Iya. Aku hanya Hmm. mengikuti dan meniru gaya-gaya kehidupannya, tentang kehidupannya, bukan hal-hal lain. Iya. Apalagi mencampuri dalam urusan kehidupannya, aku tidak berani. Tidak Karena berani. itu bukan wewenangku. Iya. Tetapi ada lagi makhluk-makhluk sepertiku, itu yang lebih berwenang. Karena tujuan kami juga berbeda-beda. Iya. Tujuan kamu juga berbeda ya. Berarti kamu punya tujuan sendiri. Ya, Dia punya tujuan sendiri. tentu saja begitu. Apa kalian tidak tahu kan yang namanya satu badan? Mungkin kalian tahulah apa yang dia alami. Apa kalian tidak punya keahlian seperti itu? Tidak punya keahlian Tidak. yang sama? Aku yang mengetahui. Dia Jadi yang kalian lebih punya mengetahuinya. keahlian yang berbeda. Berbeda. Oh, jadi Karena kamu nggak tujuan bisa kami. mendeteksi santet dan lain-lain. Oh, iya ya paham. Jadi kamu nggak bisa mendeteksi santet, sihir begitu enggak. Tapi yang tahu dia. Itu bisa saja, tetapi selama ini tidak ada yang bisa. Bahkan tidak ada. Menurutku tidak ada itu. Yang kamu sebutkan tadi, gangguan-gangguan dari makhluk sepertiku, itu tidak ada. Apa itu pasti? Katanya dia yang lebih tahu. Lebih jelasnya, dia yang sering dekat sekali, bahkan selalu membantunya. Tapi kamu tidak merasakan itu selama Tidak. Oh, Selama aku mengikuti dari dia terlahir, aku belum pernah merasakan adanya keanehan, apalagi dari makhluk-makhluk sepertiku. ya. Itu hanya daya tahan tubuhnya, Jadi daya tahan cara tubuhnya memang rusak ya. Ya, Jadi kalau begitu saya mau coba tanya-tanya ke dia ya. silahkan, karena dia mungkin saja lebih tahu dariku. Tapi saya mau tanya dulu. Apakah dulu leluhurnya mempunyai sesuatu hal tentang kegaiban? Ya, Nah, itu saya mau tapi itu tahu. jauh. Nah, jauh bagaimana maksudnya? Maksud jauh, ada beberapa generasi Iya. dulu Ya. leluhurnya yang aku ketahui ada juga yang berilmu, yang punya wawasan luas. Iya. Oh, memang ada ya. Ya, Terus kenapa dia nggak punya kemampuan saat ini si abang ini? karena dia terlalu sibuk dengan urusan dirinya. Oh, jadi karena dia tidak mau belajar ya, tidak mau memperdalam. Ya, Oh iya begitu. Ya paham. tetapi menurutku kalau memang dia ingin seperti itu, bisa saja mengikuti leluhur-leluhurnya itu. Bisa saja Bisa. mendalami seperti leluhurnya. Lebih memperbanyak pengetahuan. Iya. Jadi keahlianmu hanya dalam bidang itu saja, Ya, tidak ada bidang lain. ya. Tapi tahu ya sedikit-sedikit. Iya. Iya, soalnya anehnya dia mengalami hal-hal yang aneh. Jadi takutnya ada gangguan gaib begitu. Ternyata nggak ada ya. Tidak. Ya udah kalau gitu kamu pulang ya. Terima kasih ya. Saya mau tanya ke dia. Silahkan. Kalau begitu, aku pamit. Ya, mangga. Aku mau undur diri. Enggak. Anda dengan siapa? Tadi katanya kamu lebih tahu kalau kata dia. Kamu lebih paham tentang si abang ini. Aku datang ke sini Iya. memiliki maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Saya terima Ada kasih. sesuatu Iya. yang ingin aku beritahukan Apa itu? kepada manusia itu, tapi aku tidak tahu caranya bagaimana Mau apa? Mau apa? Kurang kencang. memberitahukan sesuatu. Mau memberitahukan sesuatu apa itu? Tentang hal apa ya? Bisa agak kencang? Sebetulnya Ya. aku ini Hmm. yang dulu diutus Oleh. oleh para leluhurnya Oh, jadi. untuk menjaga keturunan-keturunannya. Tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijalankan olehnya, Ya. jadi aku sering keluar Kamu sering keluar. pergian. Tidak selalu
Tadi katanya kamu Mendamping. selalu ada mendampingi, kata dia. Iya, memang betul. Maksud tidak selalu mendampingi itu. Iya. Aku sering keluar Keluar tanpa kemana? adanya. Kendali oleh dirinya. Tanpa Tapi ada aku kendali akan gimana? selalu menjaga meskipun aku sedang di luar. Kamu selalu menjaga meskipun di luar. Iya. Menjaga si abang ini. Karena Nah. aku yang diutusnya. Karena kamu yang diutus. Kenapa kamu bisa diutus? Memang sedekat apa kak hubungan kamu dengan leluhurnya? Dulu sekali, Iya. sebelum leluhur yang terakhir itu Ya, tiada, ya. aku ditugaskan untuk menjaga para turunannya. Ditugaskan untuk menjaga turunannya. Iya, iya, iya. Kenapa harus dijaga? Memang ada apa? Karena memang dulu leluhurnya memiliki sesuatu yang sangat bagus Oh, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang intinya leluhurnya itu dulu seorang atau sesosok manusia iya. yang suka membantu dan menolong. Oh, berarti punya keilmuan juga dulu Iya. leluhurnya ya? Nah, Ya. karena itulah aku datang Iya. ke tempat ini untuk memberitahukan sesuatu kepada manusia itu. Iya. Karena aku tidak tahu caranya memberitahukannya. Oh, Padahal dia dulu leluhurnya itu memiliki kemampuan. Tapi dia tidak memilikinya saat ini. Iya. Tidak mendalaminya. Tidak mencoba belajar untuk mengendalikan ilmu-ilmu para leluhurnya. oh gitu. Bahkan bisa dikatakan dia tidak mengetahuinya sama sekali. Begitu. Iya, Jadi sama sekali nggak tahu. tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Yang entah bagaimana aku juga kurang mengerti, yang pasti dia terlalu memikirkan tentang kehidupannya sendiri. Kurang memikirkan kehidupan manusia yang lain. Yang dikatakan membantu dan menolong. Sama seperti para leluhurnya. Dia tidak mencoba menggali lebih dalam lagi tentang leluhurnya. Bahkan dia bisa dikatakan lupa akan para leluhurnya yang memiliki ilmu-ilmu yang bagus, yang baik. Oh begitu. Ya, ya. Berarti dia tidak sempat untuk mempelajari mungkin karena orang tuanya pun tidak tahu, tidak paham. Iya, Sehingga aku bisa mengerti tentang itu. Tapi Iya. aku bisa menitipkan pesan kepadamu, Ulgar, supaya dia mencoba mendalami, menggali ilmu para leluhurnya, karena itu juga demi kebaikan dirinya dan keluarga yang lain. Kepadamu, aku dengar tadi kamu mencari sesuatu dan bertanya kepada dia. Iya, saya mencari sesuatu tuh jadi begini. Aku sudah mendengarnya. Oh sudah mendengar. Jadi Iya. kenapa itu bisa begitu? Tolong sampaikan kepada manusia itu, kepada dia. Jangan memikirkan yang aneh-aneh. Jangan berpikir terlalu dalam. Jangan berpikir ke arah yang salah. Karena sebelum berpikir ke arah yang salah, sebaiknya pikirkan dulu diri dia baik-baik. Sebelum mencurigai manusia yang lain. Iya, Pak. Curigailah diri sendiri dulu. Iya, betul. Jangan berpikiran dia diganggu oleh siapa. Tidak, aku jamin dia tidak. Karena sebelum ada yang menyentuhnya, aku siap memasang badan. Tapi sebelum itu aku beritahukan, dulu sekali sempat memang ada yang ingin tapi tidak sampai. Tidak sampai. Dan aku menyimpannya untukmu, untuk diberikan kepada dia. Apa itu? Apa itu? Kamu bersedia tentang Jadi dulu untuk apa itu nantinya? yang pernah ingin melukainya tapi aku menghalanginya. Terus ditangkap? Ya. Oh. Itu dia cari apa? Lari. Dia mengejar sesuatu.
Lampu lari. Oh udah ada lampu sih. Kenapa kamu tiba-tiba lari? Ada apa? Aku mencoba menangkap yang dulu. Ya, apa yang kamu dapat? Tolong dibantu. Apa yang kamu dapatkan? Coba apa yang kamu dapatkan? Ini kan bukan tanah. yang itu. Oh, bukan yang ini. Kamu buka baik-baik perlahan. Itu dulu sekali. Tapi bukan. Sudah lama itu. Apa ini? Dulu sempat ada Kamu yang tangkap ini dulu. Aku yang menangkap menghalanginya. Jadi kamu yang menghalanginya. Kapan ini? Apa setelah datang ke sini atau sebelum datang ke sini? Jauh. Oh, jauh. sebelum kenal saya. Dulu, iya. Sebelum kenal saya, jadi kamu sudah membantunya dan ditangkapnya Iya. dia ya? Karena aku sudah bersumpah setia kepada para leluhurnya untuk menjaga. Jadi aku sampaikan dan tolong sampaikan kepada dia, jangan berpikir terlalu dalam. Jaga diri baik-baik, jaga tubuh baik-baik. Iya. Tidak ada dan tidak akan ada yang menyakitinya. Tadi kenapa lari kamu? Emang dia mau kabur atau gimana? Waktu kubuka kerangkainya, dia mencoba melarikan diri. Iya. Kamu tadi sempat mau ngasih ke saya, Iya. terus dia lepas. Jadi ini mau dikasih ke saya. Dia terserah kamu mau apakan dia. Enggak, waktu dia lepas tadi pas kamu mau ambil gitu. Kamu mau ambil terus dia lepas. Waktu aku buka kerangkainya sedikit saja celah. Dia loncat. Tapi nggak bisa keluar dari sini ya. Kamu Tidak dapatkan bisa. loncat ke sini. Iya. Jadi kita kan ingin tahu nih yang terjadi ini tuh seperti apa tadi. Jadi dia loncat-loncat ya. Loncat dan terbang dia. Tapi nggak bisa keluar dari sini. Tidak bisa. Karena Makanya ini ada. kamu lari tadi. Ya. Dia mencoba menabraknya tapi terpental lagi. Dan aku berhasil menangkapnya kembali. Iya, soalnya kita kaget kenapa tiba-tiba lari gitu. Ada apa? Ternyata mau nangkap ini lepas. Oh ya, paham saya. Karena memang terkadang memang begitu. Ketika sudah dikurung ada celah sedikit aja loncat dia kabur ya. Itulah bahayanya. Iya. Banyak makhluk jin tuh sudah terkurung, sudah dikurung, ada celah sedikit saja dia kabur lari. Iya. Ya sama, sepakat saya sama. Ini Ya. dulu sudah sangat lama aku menyimpan dan mengurungnya. Oh gitu. Tapi saat ini aku tahu maksud dan tujuan dia. Sehingga kamu datang mengundang. Iya. Sampaikan kepada dia, lebih baik jaga tubuhnya. Karena makhluk-makhluk yang seperti ini aku berhasil. Tidak ada satupun yang masuk. Tidak ada satupun yang menyakitinya. Iya. Itu dia. Karena aku beritahu sedikit rahasia kepadamu. Ada rahasia apa? Dari semenjak dia lahir ke dunia ini, ke alam ini, dia memiliki satu kekurangan. Apa itu kekurangan? Dari diri dalam tubuhnya. Duh. Kekurangan apa? Kekurangan apa itu? Dia bisa dikatakan memiliki kekurangan dari daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh. Oh. Karena itulah. Jadi dia mudah sakit ya? Benar yang kamu katakan itu. Jadi bermacam-macam penyakit itu mudah masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sayangnya dia terlalu berpikir dalam, terlalu berpikir jauh. Harusnya berpikir ke diri ini dulu. Iya. Lebih bagus dan lebih baiknya. Iya. Mulai saat ini seharusnya dia mencoba mendalami dan menggali lagi para leluhur ilmu-ilmunya. Oh begitu. Karena demi kebaikannya, agar supaya dia tidak mudah digoyangkan dan tidak mudah berpikiran yang tidak.
Jadi semua yang dirasakan keanehan itu adalah hasil pikirannya. Itu aku sudah mengetahuinya dari semenjak dia lahir memiliki kekurangan. Itulah yang aku maksud. Ya, takutnya tuh memang ada gangguan. Makanya dia bertanya juga apakah Ini memang ada gangguan atau bukan. Sempat memang terjadi perselisihan. Dengan siapa perselisihan? Aku tidak mengenalnya, tapi dia memiliki dendam terhadap dia. Jadi ada seseorang yang mempunyai dendam? Iya. Kenapa harus ada dendam? Ada apa? Aku tidak tahu. Terjadi perselisihan yang pada akhirnya mengirimkan ini. Tapi ini sudah sangat lama aku mengurungnya. Oh, gitu. Aku tidak tahu pasti kapan aku lupa saat mengurungnya. Tapi ini cukup lama bagi waktu manusia. Cukup lama? Cukup lama itu berapa lama perkiraan waktu manusia? 10, 20, atau 10 lah. 10 tahun? Perkiraanku lah, seperti itu waktu manusia. Iya. Berarti lama ya? Dendamnya itu karena apa tidak tahu? Tidak tahu. Yang pasti aku tahunya mengirimkan ini untuk mencoba menyakitinya. Tapi sebelum sampai ke dia, aku datang menghadangnya terlebih dahulu. Ya itulah kepenasaran kami. Jadi kami penasaran, makanya mengundang dia itu. Kami hanya ingin tahu apakah itu penyakit lahir atau penyakit batin. Itu yang hanya kami cari tahu tuh hanya itu aja. Iya, aku tahu maksudmu. Jadi sampaikan kepada dia. Iya. Jaga diri baik-baik. Iya. Jangan terlalu memikirkan kehidupan. Betul. Kehidupan pasti akan berjalan. Ya. Tapi pikirkan juga tentang tubuhnya. Karena tubuhnya memiliki kekurangan dari semenjak dia datang ke dunia ini. Ya itulah yang ingin coba kami cari tahu. Jadi sekarang kami sudah dapat jawaban bahwa ternyata dia itu mengalami hal aneh itu hanyalah perasaan. Dan yang dialami olehnya rasa sakit dan lain-lain itu adalah penyakit badannya, penyakit lahir. Berarti penyakit medis ya. Penyakit lahir itu berarti penyakit medis. Jadi bukan karena gangguan macam-macam begitu. Bukan karena santet, bukan karena sihir. Jika ada yang seperti itu, aku pasti akan menghadangnya. Tapi sempat ada yang mau nyantet dia ya. Oh, tapi dulu. Dulu sudah lama sekali. Tapi tidak mengenainya. Iya. Berarti ini kalau yang sekarang murni penyakit lahiriah. Jadi apa yang harus kami lakukan kira-kira? Apakah ada pesan untuk dia supaya dia melakukan apa atau apa? Pesanku yang pertama, dia harus menimba, mencari, menggali, atau belajar ilmu agar supaya dia tidak mudah termakan ucapan-ucapan manusia yang lain. Karena dia ketika mendengarkan ucapan dari manusia yang lain terlalu memikirnya jauh. Dan yang terakhir, menjalani kehidupan itu harus wajarnya saja. Jangan terlalu capek karena dia tidak seperti manusia yang lain. Dia memiliki satu kekurangan. Ketika pikirannya kacau, ketika dia hatinya tidak tenang, maka tubuhnya dengan sendirinya akan menurun. Iya. Nah itu dia. Dan akibatnya seperti inilah. Dia merasakan sakit. Perlunya menjaga diri tubuh ini. Karena tubuh manusia, bahkan bukan hanya tubuh manusia, aku pun memiliki tubuh yang harus aku jaga. Iya benar. Harus menjaga diri dan lain-lainnya. Betul sekali. Terutama mengendalikan pikiran mungkin supaya tidak gelisah, tidak teringat hal-hal yang aneh-aneh. Sebelum memikirkan hal-hal yang tidak, pikirkan dulu ke arah yang lebih baik. Iya. Benar-benar. Ketika sudah tidak menemui jalannya atau buntu jalannya, barulah kamu berpikirkan ke arah sebaliknya. Iya. Terkadang penyakit itu karena dipikirkan ya. Nah, jangankan hanya penyakit
bangsa jin juga ketika dia terlalu dipikirkan, bahkan akan ada yang datang serasa dia diundang. Dan padahal itu nggak ada. Tidak ada. Tapi Bisa karena dia mengundang. memikirkan, pikirannya kosong, pikirannya kacau, tidak karuan, Iya. pasti akan ada yang datang dari luar. Bisa mengundang ya. Karena bangsa jin, terutama bangsa dari golongan-golongan yang itu sangat suka dengan pikiran manusia yang sedang kacau, tidak karuan, hatinya tidak tenang. Dan itu akan sangat mudah. Pertahanan tubuh, pertahanan diri akan mudah ditembus. Jadi dimanfaatkan oleh Iya. Oh iya. Jadi mereka memanfaatkan pikiran manusia yang sedang kalut atau galau. Nah, ini bahayanya di situ. Jadi kita harus betul-betul menjaga pikiran. Itu menurut bangsa jin. Menurut dia aja harus menjaga pikiran. Apakah bangsa jin juga sama? Sama. Oh, Karena ketika pikiran ini tidak karuan, kesana kesini memikirkan segala macam, terlalu takut dan terlalu takut, terlalu mendalam, dan pada akhirnya ketika memiliki kekuatan itu akan sirna seketika dan pertahanan akan mudah terbongkar. Karena dengan pikiran tidak karuan, pertahanan ini tidak akan menjadi kokoh. ya, iya benar. Akan lemah dengan sendirinya. Nah, Karena manusia, bangsa jin, semenjak datang ke dunia ini, ke alam ini, dia memiliki pertahanan masing-masing yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta. benar. Setuju saya. Iya, ya. Pertahanannya itu adalah pertahanan alami ya, pertahanan bawaan. Iya. Yaitu adalah pikiran. Ketika manusia yang mudah dirasuki oleh bangsa jin, pikirannya tidak karuan, pikirannya kosong, mengambang, hatinya tidak tenang. Masuklah penyakit jin, santet dan lain-lain ya. Ya, Ya, karena pertahanan yang ada di dalam dirinya itu kosong. kosong. Ternyata itu dia. Jika Anda ingin terbebas dari gangguan santet sihir, ya sama seperti yang dulu pernah saya bilang ternyata ya. Ternyata apa? Ternyata harus menjaga pikiran. Jangan mengingat-ingat, jangan memikirkan penyakit gitu. Makin tambah parah. Yang nggak ada pun jadi ada nantinya ya. Oh iya. Kalau begitu saya terima kasih sudah dibantu dan sudah diberikan pengetahuan. Tapi aku minta maaf telah merepotkanmu untuk menitipkan ini. ya. Terserah kamu mau apakan dia. Ya. Aku sudah capek mengurungnya. Yang pasti jangan dilepaskan kembali. Apa tidak ada hal lain selain ini? Tidak ada. Tidak ada. Hanya ini satu-satunya. Dulu itu kamu menemukan ini tuh saat lagi apa kok bisa ketangkep? Karena aku membuat pertahanan Iya. di sekitar dirinya dan keluarganya. Oh, kamu membuat pertahanan. Lalu Ketika ada yang mencoba mendobrak memasuki pertahananku, aku akan tahu. Karena itulah meskipun aku sedang berada di luar, aku tahu tetap menjaga keluarganya. Iya. Oh, begitu. Ya, sekarang saya paham. Jadi kamu menangkap sinyal lalu langsung tangkap waktu itu tuh. Iya, Jadi obatnya sekarang hanya mengendalikan pikiran mengendalikan pikiran, hatinya harus tenang. Jangan berpikir yang tidak-tidak. dan mengobati badannya. Itu sudah menjadi kewajiban. Jika mengobati, itu menjadi kewajiban. Bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin juga ketika sakit harus Mengobati dirinya sendiri. Karena memang betul nanti saya jelaskan ya. Berarti di keluarganya pun tidak ada perjanjian jin-jin yang menyesatkan dari leluhurnya. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kamu hanya menjaga apa kamu dikasih imbalan? Tidak. Tidak. Karena Berarti aku kamu hanya sudah menjaga. bersumpah setia kepada leluhurnya. Ya. Tapi sayangnya kekuatan itu sedikit mulai sirna dan sedikit berkurang. Karena ketidaktahuan dia dan keluarganya. Berarti kamu tanpa imbalan selama ini Tidak ada. menjaga mereka ya? Aku sudah bersumpah. Jadi aku tidak memikirkan apapun. Tidak ingin imbalan. Tidak ingin apapun. Pokoknya. Ya. Berarti tidak ada yang lain selain kamu? Tidak ada.
Jadi hanya kamu yang mengikuti dia selama ini, dan itu pun tidak ada imbalan apa luar biasa ya. Jadi memang dia tuh istilahnya beribadah lah, membantu sesama, bukan membantu sesama, membantu yang membutuhkan dari bangsa manusia. Kita ini sesama makhluk. Iya, benar, sesama makhluk. Meskipun beda. Cuman bedanya kamu di alam dunia dan aku di alam beda. Iya, benar sekali. Tapi di situ saya memetik pelajaran. Kamu berarti begitu setianya terhadap leluhurnya mereka, sangat setia sekali. Itulah hal yang luar biasa. Sudah seharusnya ketika sudah bersumpah untuk menjaga, maka sumpah itu harus tetap dijaga, dijunjung tinggi. Meskipun yang telah disumpahinya tidak ada, tapi tetap harus berjalan sumpahnya. Iya. Sampai napas ini tidak ada. Betul, betul. Sampai alam ini hancur. Pada dasarnya manusia akan mati ya. Jangankan manusia, bangsa jin, bangsa yang lain juga akan mati. Iya, akan hilang dari muka bumi ini suatu saat nanti. Semuanya akan sirna. Makanya jangan berlebihan. Jadi untuk apa berlebihan? Untuk apa memikirkan diri sendiri? Pikirkan lebih banyak, lebih baik. Iya, besok-besok juga mati ya, benar. Demi kebaikan. Kalau mengingat kematian ya serasa tinggal nunggu besok aja ya. Umur kita sudah berapa saat ini? Benar sekali. Memang semakin berkurang umur kita. Lebih ditangguhkan usianya dari bangsa manusia. Akan tetapi aku tidak pernah lupa akan adanya kematian, akan adanya mencabut nyawaku. Karena bangsa jin juga memiliki nyawa. Iya, kalau nggak ada ya nggak hidup lah. Cuman berbeda susunan nyawanya dengan manusia. Tapi ya mereka juga makhluk hidup. Ketika ditarik intinya ya mereka juga mati, bangsa jin juga sama saja. Tidak akan ada yang luput dari kematian. Apa leluhurnya nggak punya benda-benda pusaka dan lain-lain? Barangkali kamu tahu dan di apa namanya? Ya barangkali diamanahkan sama kamu apa enggak? Aku tidak. Tidak ada. Tertitipkan itu. Tapi mereka punya benda-benda pusaka enggak? Mereka itu? Iya. Ada. Oh, kemana itu? Menyingkir. Menyingkir. Kenapa menyingkir? Karena mereka memiliki urusan masing-masing dan tidak pernah terikat oleh sumpah. Karena mereka berjanji hanya untuk melindungi leluhurnya itu saja. Oh iya. Beda denganku. Jika aku bersumpah setia. Jadi pusaka itu mungkin pergi dengan sendirinya. Karena tidak ada yang merawat keluarganya. Oh iya. Memang keluarganya nggak ada yang mau mempelajari hal seperti itu. Dari nenek-neneknya. Tidak tertarik. Kenapa bisa tidak tertarik? Kan biasanya genetik atau turunan itu biasanya mempengaruhi juga. Mereka selalu berpikiran tentang kesibukan di dalam hidupnya. Jadi tidak memikirkan tentang ke arah yang lebih jauh. Bahwa di kehidupannya bukan hanya mencari sesuatu, akan tetapi sesuatu itu harus dicari dengan apa. Oh ya, mungkin karena zaman ya. Zaman sudah berbeda. Iya. Saat ini lebih kepada berusaha, bekerja. Tapi alangkah bagus dan alangkah baiknya ketika dia mencoba mempelajarinya lagi. Karena itu bisa membantu dirinya, keluarganya, anak-anaknya bisa terbantu dan tertolong. Tapi saya minta bantu juga ya, supaya penyakit di badannya itu cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya minta bantuan itu, kamu ikut mendoakan supaya badannya cepat pulih dan penyakit yang paling berbahaya dalam dirinya dihilangkan dari badannya. Amin ya Allah, amin ya. Karena penyakit di dalam tubuhnya itu atau penyakit kelahirannya itu yang bisa menyembuhkan hanya Sang Pencipta. Kita sebagai sesama makhluk mencoba membantu dengan cara mendoakannya saja. Iya. Selebihnya kita kembalikan kepada dirinya. Dia mau seperti apa?
Berarti dia fokus berobat medis, berobat lahiriah ya. Dia fokus berobat lahiriah, berarti fokus. Dan yakin akan kesembuhannya, meminta Sang Pencipta. Iya, dengan semangatnya penyakit apapun. Jika percuma saja dia berobat, dia meminta bantuan kemana saja, ke ahli atau apa saja, akan sia-sia jika dia tidak memiliki keyakinan untuk sembuh. Betul, ya. Itu betul sekali. Jadi obat itu membantu mempercepat kesembuhan. Berarti membantu mempercepat kesembuhan. Karena sesama makhluk sejatinya hanya bisa membantu, selebihnya kembali kepada diri dia. Oh iya. Luar biasa. Kembali kepada diri kita yang utama. Semua yang dari luar tubuh hanya membantu. Itu benar sekali. Kalau kitanya drop, pikirannya macam-macam ya drop. Imunnya pun turun, itu masuk akal. Kalau imun turun ya penyakitnya yang menguasai badannya. Jadi imunnya harus dikuatkan dengan keyakinan dan semangat ya. Keyakinan. Itu meningkatkan imun. Ya. Selebihnya berserah diri kepada Sang Pencipta. Ketika kita sudah berusaha sebisa kita, berjuang sebisa kita, semampu kita, selebihnya kita pasrah sama Sang Pencipta. Iya. Karena hanya Dia yang mampu menyembuhkan sesuatunya. Karena penyakit itu adalah makhluk ciptaannya juga. Ya, terima kasih sudah mau hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya sangat berterima kasih. Tetap saya minta sesuatu dari kamu, yaitu bantu dia, bantu doa. Kita berdoa bersama-sama. Kamu di alammu berdoa. Saya di sini pun ikut berdoa demi kesembuhannya ya. Dan aku menitipkan pesan kepadamu. Tolong sampaikan kepada dia untuk bersujud 2 rakaat di malam kelahirannya, untuk membantu sholat tobat ya, sholat tobat 2 rakaat di malam kelahiran, menyembuhkan penyakitnya di hari kelahiran. Ya, saya paham. Nanti kosongkan pikiran, hanya satu tujuan, berserah diri kepada Sang Pencipta, meminta ampun, meminta kesembuhan untuk dirinya sendiri. Amin. Lebih bagusnya dibantu dengan para keluarga. Jauhkan pikiran kotor. Jauhkan dari hal-hal yang tidak duniawi, kesingkirkan dulu demi kesembuhan dirinya. Minta kepada Sang Pencipta. Amin. Siap. Tanpa dipinta, tanpa dibantu, aku sudah siap mendoakannya. Iya. Karena sesama makhluk sudah sepertinya, sudah seharusnya saling mendoakan. Iya, benar. Betul sekali. Saya dapat banyak ilmu di sini ya. Kita semua dapat banyak ilmu di sini. Oke, terima kasih banyak sudah datang, sudah mau membantu. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Karena aku tidak mengetahui cara menyampaikan kepada dirinya. Iya, terima kasih banyak Ki. Nanti saya sampaikan. Dan aku titipkan dia. Aku izin untuk pamit terlebih dahulu. Meninggalkanmu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu. Bang, bantu bang. Alhamdulillah selesai ya. Kita dapat banyak pelajaran dari kejadian ini, yaitu tentang kesetiaan juga ya. Karena sangat setia sekali beliau itu. Sangat setianya karena wah, ini ada pakunya di dalamnya. Saya belum memeriksa. Ini ada pakunya di dalam. Tajam. Paku ini, paku loh. Bener ini paku. Tapi ini berhasil ditolak oleh Hodam tadi. Tadinya mau nyantet, berarti karena ada pakunya. Berarti ada santet yang akan mendatangi dulu. Tapi bisa dilumpuhkan dan akhirnya bisa sembuh, alhamdulillah ya. Tidak terjadi suatu apapun. Nah, jadi saudara semuanya, kita ambil pelajarannya tentang kesetiaan. Dia setia sekali, tanpa pamrih,
tidak ada imbalan yang dia dapatkan selama ini. Luar biasa. Kita bisa contoh tentang kesetiaan tersebut. Padahal dia tidak diakui oleh keluarganya, tidak diakui, imbalan saja tidak diberikan, diakui saja tidak berarti ya. Tapi luar biasa kesetiaannya. Nah, ini bisa kita ambil ilmu kesetiaan. Tidak diakui, tetap saja menjaga, luar biasa, Masya Allah. Itu ikhlas ridho lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, kesetiaan itu luar biasa. Makanya ada istilah istiqomah katanya. Nah, istiqomah itu ya berarti fokus gitu, terus konsisten. Istiqomah itu terus konsisten. Nah, itu boleh juga disebut setia dalam langkah. Nah, kita bisa ambil ilmu kesetiaan tersebut. Dan bisa kita ambil lagi adalah tanpa pamrihnya itu. Tidak diakui terus menjaganya, padahal tidak diakui. Coba kalau manusia, nggak diakui dikit aja udah kabur. Kalau manusia nggak diakui dikit aja udah kabur, tersinggung, dan macam-macam. Bertengkar lah, meskipun dengan keluarga, dengan siapa, bertengkar. Lalu menjauh. Nah, kalah sama jin tadi itu. Jangan mau kalah dong. Dan yang harus diingat lagi adalah tentang penyakit tadi. Penyakit itu ternyata tidak semuanya disebabkan oleh bangsa jin. Ini sering saya ucapkan. Tidak semua penyakit disebabkan oleh bangsa jin. Banyak juga penyakit yang memang karena kerusakan badan kita. Nah, kerusakan badan kita, anggota badan kita itu ada yang terkena bakteri, virus, dan macam-macam sehingga kita mengalami sakit. Kalau sudah penyakit seperti itu berarti itu urusannya dokter, bukan urusan hal-hal gaib. Tetapi tidak salah ketika didoakan oleh tokoh-tokoh agama, itu boleh ya. Boleh didoakan oleh tokoh-tokoh agama, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan itu bisa membantu mempercepat. Tetapi yang intinya adalah oleh para dokter, tenaga medis ya. Ini sering sekali banyak kesalahpahaman bahwa semua penyakit diobati oleh tukang ilmu gaib atau ahli ilmu gaib. Enggak. Kalau penyakit medis ya ke medis, kalau penyakit batin ya ke batin. Penyakit medis ya ke medis, tapi kalau penyakit batin ya boleh ke medis juga, boleh ke batin juga. Penyakit batin pun boleh juga ke medis, boleh juga ke batin. Jadi dua-duanya, lahir dan batin. Tetapi tetap di zaman saat ini fokusnya ke medis dulu ya. Dari medis baru dibantu oleh saya, boleh ya. Kalau mau datang ke saya boleh, saya bantu. Tetapi medisnya harus tetap jalan. Kenapa? Karena terkadang memang kerusakan diri, kerusakan badan, kerusakan jasad. Jasad bisa rusak itu banyak faktor. Bisa dari pikiran, dari pusing, banyak pekerjaan, banyak urusan, banyak masalah, itu bisa ke penyakit. Dari pikiran tuh bisa ke penyakit lain, menyebar, bisa ke lambung, bisa pegal ini di belakang nih, di belakang ini tegang, urat sarafnya, nantinya mudah pusing, macam-macam. Ada yang lemas, ada yang gelisah, macam-macam. Itu memang bagian saya tuh, karena kerusakan pikiran ya. Berarti itu masuk ke wilayah batin juga. Nah, jadi penyakit dari pikiran itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ke tubuh. Kalau sudah lambungnya terkena, iritasi dan lain-lain, ya mau nggak mau harus dirawat. Harus dirawat yang benar-benar oleh dokter ditangani. Ya. Jadi dari penyakit pikiran, yang awalnya penyakit gaib pikiran, dari penyakit gaib bisa menjadi penyakit nyata. Penyakit nyata itu seperti tadi yang saya bilang, ada lambung, bisa ke tipes lah, bisa ke macam-macam. Nah, makanya jangan pernah terlalu banyak pikiran. Semua manusia hidup pasti mempunyai beban masing-masing. Tetapi usahakan, karena kita manusia hidup itu pasti mempunyai beban pikiran dan beban perasaan, makanya usahakan sholat 5 waktu itu dijalankan dan baca Al-Quran itu diistiqomahkan supaya bisa meredam rasa beban pikiran hidup pusing tadi ya. Jangan blostrong, nanti hidupnya nggak karuan, nggak ada seninya. Waktunya sholat, ibadah, waktunya beribadah, kita harus beribadah supaya kembali kepada fitrah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya mengingat akan kebesaran Allah, mengingat kita bisa hidup karena Allah. Kalau tidak ada itu kita lost nanti. Kalau udah lost nantinya punya beban pikiran macam-macam, makin parah nanti. Intinya Anda yang sakit saat ini, yakinlah bahwa Allah bisa mengangkat penyakit Anda. Dan ingat, tetap bersyariat, yaitu berobat ke dokter, ke medis.
Begitu, jangan meninggalkan dunia medis karena zaman saat ini tuh banyak penyakit-penyakit bukan dari zaman sekarang aja, dari zaman dulu juga bakteri-bakteri itu ada, virus-virus itu ada dari zaman dulu juga. Sekarang udah ada ahlinya yaitu dokter. Kalau batiniah ya saya siap bantu. Tapi kalau penyakit medis serahkan kepada ahlinya, kepada dokter ya. Begitu. Kalau medis tangani oleh medis, batin ya boleh ditangani oleh saya dan lain-lain. Tapi kalau medis ya ke medis gitu. Tapi mau dibantu doa silahkan bantu oleh tokoh-tokoh agama Anda untuk membantu berdoa. Tetapi medisnya terus berjalan. Jangan sampai ketika kita punya penyakit jelas di ronsen itu ada terus ngakunya disantet, janganlah. Kalau di ronsen memang sudah ada penyakitnya, fokus berobat ke medis. Begitu. Boleh tapi dibantu doa tadi ya. Jadi ada lahir ada batin. Tapi fokus yang utamanya adalah ke medis. Paham ya? Ini udah diulang-ulang ribuan kali loh. Mudah-mudahan paham. Karena banyak sekali, kenapa saya bicara begini, banyak sekali di luar sana masyarakat awam tentunya yang nonton ini pun mungkin banyak yang berpikiran seperti itu. Bahwa penyakit medis bisa dihilangkan oleh ilmu gaib. Enggak bisa, sulit. Penyakit medis ya oleh dokter. Penyakit batin ya oleh kita. Begitu, paham ya? Jangan sampai penyakit tipes terus ditransfer ilmu gaib. Ya nggak sembuh-sembuh, lama sembuhnya. Kalau sama dokter seminggu juga sembuh. Kalau terus ditransfer ilmu gaib belum tentu. Bisa 2 bulan belum sembuh. Jadi ketika penyakit itu lahiriah, tipes lah, flu lah dan lain-lain, tetap memakai obat-obat medis. Sisanya didorong dipercepat oleh doa. Nah, jadi doa itu pendorong. Tetapi yang utamanya adalah dokter, obat-obatan. Kalau penyakitnya memang benar medis ya. Itu aja. Ini jangan asal-asalan ya. Apalagi nih banyak juga ya nih yang ngobati orang, nonton saya tapi suka ngobati orang. Udah jelas-jelas dia penyakitnya lambung, ngomongnya dikirim santet. Itu jangan. Nggak boleh, itu membohongi orang. Kalau penyakit medis ya medis bilang. Kalau penyakit gaib ya penyakit gaib. Begitu aja. Jaga amanah kita, jaga ilmu kita, jaga marwah keilmuan kita. Menjaga marwah keilmuan itu salah satunya dengan jujur. Kalau memang orang itu tipes ya bilang aja, Bapak ini penyakitnya tipes, minumlah obat A, obat B, obat C. Pergi ke dokter Pak. Nah ini air doanya buat mendorong, membantu, mempercepat. Begitu yang terbaik. Nah jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa ya, ini jarang yang mau share nih. Dibantu di share sebanyak-banyaknya supaya lebih semangat lagi membuat kontennya. Kalau mau datang ke sini Senin sampai Kamis jam 8 pagi sudah di sini. Jumat, Sabtu, Minggu juga bisa, tapi harus dengan janji ya. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Terus semangat dan yakinlah Allah akan menyembuhkan kita. Yakin. Tebarkan semua yang dimanapun berada.